Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kembali lagi dengan saya Rahayu Ramadhani. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembahasan materi yang saya bahas, mohon disimak ya. Baik, di sini saya akan membahas teori ekonomi mikro yang berkenaan tentang pajak. Baik, di sini saya ada 8 pembahasan. Yang pertama ada pengertian pajak, kedua ciri-ciri pajak, ketiga unsur pajak, keempat fungsi pajak, kelima syarat pemungutan pajak, keenam sistem pemungutan pajak, ketujuh asas pemungutan pajak, yang terakhir yang kedelapan macam-macam pajak. Pengertian pajak. Apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan definisi tersebut bahwa ciri-ciri pajak yang pertama, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran pajak yang didasarkan pada norma-norma hukum. Dan yang ketiga, pajak merupakan sumber pembayaran pengeluaran kolektif. Keempat, pajak bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kelima, balas jasa atas pembayaran pajak yang tidak diberikan secara langsung. Ada 3 unsur pajak yang harus kalian ketahui. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, misalnya seperti pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Yang kedua ada objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya seperti penghasilan. Nah, penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, maka dia akan terkenakan pajak. Contoh lainnya juga ada kendaraan dan rumah atau bangunan yang biasa kita sebut PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, tarif pajak. Dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Nah, ini contoh dari tarif pajak. Untuk pajak penghasilannya seperti ini ya. Jadi penghasilannya sekian dan kena tarif pajaknya juga sekian, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya ada fungsi pajak. Di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah juga memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dan yang ketiga di sini ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir, yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Di sini ada 5 syarat untuk pemungutan pajak. Yang pertama syarat keadilan, yang kedua syarat yuridis, dan yang ketiga syarat ekonomis, keempat syarat finansial, yang terakhir syarat kesederhanaan. Selanjutnya sistem pemungutan pajak.
Sistem ini ada 3. Yang pertama, self-assessment system. Sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, ada official assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, sistem ini diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau biasa yang kita sebut PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, ada withholding assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Nah, sistem ini diterapkan pada pajak penghasilan atau PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final dan PPN. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas. Yang pertama, asas domisili. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. Yang kedua, ada asas sumber. Menurut asas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Yang ketiga, ada asas kebangsaan. Maksud asas ini adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Sebagai contohnya seperti ini, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus juga membayar pajak. Poin terakhir yaitu macam-macam pajak. Nah, macam-macam pajak ini ada 3. Yang pertama itu berdasarkan sistem pemungutannya. Sistem pemungutannya biasanya ada pajak langsung. Pajak langsung ini pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Sebagai contohnya seperti kendaraan ini, siapa yang memiliki kendaraan, maka dia langsung membayar pajak. Contoh lainnya ada penghasilan dan rumah atau bangunan. Pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser sebagai pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Misalnya, kalian makan di restoran. Saya yakin di struknya ada seperti ini ya. Ada bacaan teks. Teks ini adalah pajak yang dibayar oleh konsumen. Nah, tetapi nanti yang menyetorkan pajak ini adalah produsennya itu sendiri, bukan kita. Contoh lain juga seperti bea materai. Ini adalah termasuk pajak tidak langsung. Yang kedua itu ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Di sini ada pajak pusat. Pajak pusat sendiri dikelola serta dipungut langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau TJP yang berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan. Contohnya seperti pajak barang ekspor, pajak penghasilan, pajak kekayaan. Yang seperti tadi, pajak kekayaan ini pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota. Contohnya seperti pajak kendaraan dan pajak reklame. Yang ketiga, ada berdasarkan sifatnya. Pajak ini terbagi menjadi 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, pajak pungutan yang berasal dari orang pribadi. Contohnya itu pajak penghasilan. Pajak objektif, pajak pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Pajak objektif ini meliputi pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Jadi, jika kita menjual barang-barang ini, pasti kita kena pajak. Kemudian, jika kita membeli barang di atas 2 juta, pasti kena PPN dan ini merupakan kategori pajak objektif. Thanks for watching. Jalan-jalan ke Jati Asih. Jangan lupa membeli alpukat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.